Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, memberikan perlindungan, memberikan hidayah, maunah, taufik kepada kita sekalian. Khususnya pada kesempatan ini kita dapat berjumpa untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji suatu hadis yang sangat terkenal, yang sering kita dengar, yaitu hadis dari seorang sahabat Tamim Ad-Dari. Ya. Antamimin Ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dinan nasihatu qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa a'immatil mu'minin wa ammatihim aw a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dalam redaksi yang lain diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, tidak pakai inna. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ya. Dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesungguhnya agama itu nasihat sampai 3 kali. Baik yang berbunyi innad dinan nasihatu atau ad-dinun nasihah sampai 3 kali. Ini menunjukkan begitu pentingnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggambarkan seolah seluruh agama dari akidahnya, tauhidnya, keimanannya, ibadahnya, ibadah mahdhahnya, ibadah khairu mahdhah atau muamalah duniawiyahnya, akhlaknya, baik dalam akhlak pribadi, akhlak bersama keluarga, akhlak bersama saudara, akhlak bersama tetangga, maupun akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah, apalagi akhlak kepada Rasulullah dan seterusnya, harus kita jadikan agama sebagai nasihat kita, sebagai sumber kebaikan bagi kita. Disinilah yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Agama adalah nasihat. Dan ketika Rasulullah ditanya, liman ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillah. Agama nasihat itu lillah, bagi Allah. Wa kitabihi, dan bagi kitabnya. Wa rasulihi, dan bagi rasulnya. Wa a'immatil mu'minin, dan bagi para pemimpin umat beriman, pemimpin kaum mukminin. Wa ammatihim, dan seluruh kaum mukminin. Au a'immatil muslimin, atau para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan umumnya seluruh kaum muslimin. Boleh dikatakan ini rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhum. Nah, masih ada
perawi-perawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis ini, hanya redaksinya agak berbeda. Yang menjadi pertanyaan, agama nasihat untuk Allah, untuk kitabnya. Apakah Allah memerlukan nasihat? Dan apakah kita bisa menasihati kitab Allah? Nah, di sini masalahnya. Maka kita perlu memahami ma makna an-nasihah fil lughati wal istilah. Apa makna nasihat dan apa makna nasihat itu secara bahasa maupun secara istilah. Nasihat secara bahasa artinya baik, bersih, suci, tulus. Sehingga ada kata taubatan nasuha. Taubat yang bersih, taubat yang tulus, taubat yang benar-benar disampaikan kepada Allah Ta'ala tanpa embel-embel lainnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus, yang bersih, yang sungguh-sungguh. Dalam sebuah kamus disebutkan an-nasihatu iradatul khair minan nasihi ilal mansuh. Nasihat adalah kehendak kebaikan, keinginan kebaikan dari seorang nasih, dari seorang yang menyampaikan nasihat kepada sesuatu yang diberi nasihat. Nah, ini sesuatu artinya bisa benda hidup, bisa benda mati. Sehingga dalam kamus itu disebutkan nasahar rajulu saubahu idza khata. Seorang laki-laki sedang menasehati bajunya ketika dia menjahit. Nah, tentu menasehati di sini bukan penjahit laki-laki itu menyampaikan pesan kepada bajunya, menyampaikan peringatan kepada bajunya. Tidak. Maksudnya adalah dia membuat baju yang baik atau dia memperbaiki bajunya dengan menjahitnya. Kain itu dijahit sehingga menjadi baik dan menjadi baju. Itu nasoha ar-rajulu saubahu idza khata. Maka di sini nasihat artinya iradatul khair minan nasih ilal mansuh atau iradatul islah minan nasihi ilal mansuh. Nah, kalau demikian maka ketika an-nasihatu lillah berarti kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin harus berbuat baik, harus melakukan kebaikan dalam bersikap dan bermuamalah kepada Allah. Tentu di sini bersumber kepada din, bersumber kepada jalan hidup kita, yaitu ad-dinul islami. Demikian juga bagaimana kita bersikap kepada kitabnya. Bagaimana ad-din kita menuntunkan agar kita bersikap yang baik kepada kitab Allah yang diberikan kepada kita. Maka bersikap baik kepada Allah berarti kita mentauhidkannya, tidak mensyir. Ya, kita mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu an-nasihatu lillah. An-nasihatu li kitabihi, kepada kitabnya berarti kita mentilawahinya, kita membacanya, membaca untuk mengharap pahala dari Allah Ta'ala dengan bacaan yang indah dan benar. Itu tilawatul kitab. Kemudian qiraatul kitab adalah membaca dengan berusaha memahami maknanya, mendalami apa yang terkandung di dalamnya.
kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita. Wa rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Nah, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, beliau membutuhkan nasihat dari Allah. Sehingga banyak ayat Al-Quran menunjukkan betapa Allah memberi nasihat kepada Nabi. Nasihatnya betul-betul nasihat lafdiyah, memberi pesan, memberi peringatan, memberi semangat. Contoh surat Wad-Duha itu adalah nasihat Allah kepada Rasulullah agar Rasul memiliki pendirian yang optimis, sikap yang optimis. Jangan mudah galau. Tentu Rasul sebagai orang yang pemberani, orang yang terpilih, dia tidak mudah galau. Tapi kadang-kadang Rasul sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita, beliau diposisikan dalam keadaan galau dan Allah memberikan semangat hidup, memberikan optimisme kepada beliau sehingga beliau menjadi kembali semangat memperjuangkan dan mendakwahkan Islam. Dalam ayat yang lain, Rasul dikondisikan dalam keadaan galau juga. Mana yang harus diprioritaskan? Menghadapi kaum elit, bercengkrama dengan mereka, atau menerima orang yang lemah, tunanetra, ingin meminta petuah, meminta nasihat, meminta jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab olehnya. Maka suatu ketika Rasulullah justru memprioritaskan kaum elit, pembesar-pembesar Quraisy, Allah menegurnya. Abasa wa tawalla. Nah, itulah an-nasihatu li Rasulillah, yang pertama maknanya seperti itu. Allah memberi nasihat, memberi peringatan kepada Rasul. Karena beliau sebagai seorang manusia yang menjadi teladan bagi kita, umat manusia pada umumnya. Tapi an-nasihatu li Rasulillah juga bermakna kita bersikap yang baik kepada Nabi sebagai pengikut Nabi, pengikut Rasul. Berarti kita mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkannya, dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau kepada sesama muslim khususnya dan umat manusia pada umumnya. Wa a'immatil mu'minin. Nasihat itu juga untuk para pemimpin kaum mukmin. Wa a'immatil muslimin, dan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin manusia tentu membutuhkan, apalagi tidak maksum sebagai Rasul. Rasul sebagai manusia yang maksum dicontohkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran memberikan nasihat, Allah memberikan peringatan dan nasihat kepada Rasul. Nah, ini pemimpin kaum mukmin dan pemimpin kaum muslimin sebagai manusia yang tidak maksum tentu sangat membutuhkan nasihat dari agama, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Peringatan-peringatan yang diberikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah menjadi nasihat bagi para pemimpin mukmin, pemimpin muslim. Tapi juga pada saat yang sama bermakna kita sebagai muslim harus menjadikan ad-din kita sebagai sumber kebaikan, sumber perbaikan di dalam bersikap kepada pemimpin kita, pemimpin kaum mukminin, pemimpin kaum muslimin. Mungkin kalau kita ingin mengkritik, memberikan masukan, memberikan nasihat dengan sikap-sikap yang baik, sehingga kebaikan yang kita sampaikan akan sampai ke dalam hati nurani para pemimpin tanpa mengalami gap, kesenjangan psikologis dan sebagainya. Kemudian wa'ammatihim, nasihat itu untuk seluruh
umat beriman, umat mukminin, umat muslimin. Nah, ini juga bermakna yang pertama, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, insya Allah berislam, memerlukan nasihat dari agama kita, dari din kita, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita juga harus merujuk kepada sumber agama kita, Al-Quran dan Sunnah kita, untuk memiliki sikap yang baik, memiliki perilaku yang baik kepada sesama kaum muslimin, pada sesama kaum mukminin. Inilah makna daripada ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah yang diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Wallahu a'lam bis-shawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.